Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi pada video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang statistika. Namun di sini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Jangkauan atau dilambangkan dengan J adalah selisih dari statistik maksimum dan statistik minimum. Nah, jadi jangkauan itu sebelumnya sudah disinggung ya di sub pokok bahasan yang pertama tentang tabel distribusi frekuensi. Kalau untuk menentukan jangkauan itu adalah data terbesar atau di sini statistik minimum dikurangi dengan data terkecil atau statistik minimum. Nah, jadi bisa dilambangkan dengan rumus ini, dituliskan dengan rumus ini, di mana XN-nya adalah data terbesar dan X1-nya adalah data terkecil, ya. Kemudian, nah kita ke contoh soal. Apabila terdapat data-data seperti berikut atau datumnya seperti ini, untuk menentukan jangkauannya sangat gampang ya. Harus diurutkan atau tidak? Tidak perlu ya, karena jangkauan di sini hanya menentukan selisih dari data terbesar dengan data terkecil. Bisa kelihatan data terbesarnya berapa? Puluhannya yang terbesar 60 ya. Jadi ini data terbesarnya 68, data terkecilnya berapa ya? Puluhannya yang terkecil 28 atau bukan? Bukan ya, masih ada yang lebih kecil nih, 27. Nah, jadi ketika yang tadi rumusnya ini tinggal dikurangi 68 dikurangi 27 ya. Itu hasilnya 41. Jadi jangkauan dari datum berikut atau datum di atas adalah 41. Sangat mudah ya. Kemudian jangkauan antar kuartil. Nah, kalau tadi jangkauan data, sekarang jangkauan antar kuartil atau yang disebut juga dengan hamparan ya. Pengertiannya yaitu selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Kalau tadi data berarti data terbesar dikurangi data terkecil. Kalau di sini kuartil atas dikurangi kuartil bawah ya. Nah, simbolnya kan hamparan ya. Di sini untuk menghitungnya tinggal cari kuartil ketiganya atau kuartil atasnya dikurangi dengan kuartil bawahnya atau kuartil satunya ya. Nah, contoh soalnya datanya masih yang tadi. Langkah pertama apa? Mencari kuartil terlebih dahulu. Harus diurutkan atau tidak untuk mencari kuartil? Harus ya, urutkan dari data terkecil sampai data terbesar ya. Di sini diurutkan, nah 27, 28, 31, 31, terus sampai yang terbesar yaitu 68 ya. Nah, datanya ada berapa? Ganjil apa genap? Di sini ada berapa jumlah datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 18 ya. 9 kali 2 kan 18. Berarti kuartil lebih gampang kan menentukan kuartil tengahnya ya. Nah, ini kuartil tengahnya 39 tambah 40 dibagi 2. Tapi kita nggak usah cari kuartil kedua karena yang kita butuhkan hanya kuartil ke-1 dan kuartil ke-3 ya. Yang kiri cari kuartil ke-1-nya. Nah, dari data ini 9 kan ganjil berarti ada tengah-tengahnya ya. Nah, tengah-tengahnya atau di sini adalah 36. Berarti 36 itu adalah kuartil ke-1. Kemudian yang kanan juga sama, pertengahannya yang mana? 44 ya. Nah, jadi 44 itu adalah kuartil ketiga ya. Kuartil ketiga. Langsung dihitung dari rumus tadi, hamparan adalah kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1. Kuartil ketiganya berapa? 44 dikurangi 36 ya. Sama dengan berapa?
sama dengan 8. Itu untuk mencari jangkauan antar kuartil atau hamparan. Ya, ini juga masih sangat mudah. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Nah, yang terakhir di sini, simpangan kuartil. Simpangan kuartil pengertiannya adalah setengah dari selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Tadi selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah itu disebut apa? Hamparan. Jadi di sini simpangan kuartil itu adalah setengahnya dari hamparan, ya. Kita sebut simpangan kuartil itu sebagai kuartil keempat, ya. Disimbolkan dengan Q4. Jadi setengahnya dari hamparan. Nah, atau kalau belum nyari hamparan, ya tinggal dihitung lagi. Q3 dikurangi Q2-nya berapa? Q3 dikurangi Q1-nya berapa? Kemudian nanti dibagi 2 atau dikali dengan setengah, ya. Nah, contoh soalnya masih dengan yang tadi. Nah, kan tadi sudah mencari kuartil ketiga dan kuartil ke-1-nya ya. Hamparannya tadi berapa? 8 ya. Jadi gampang di sini. Tinggal setengahnya dari 8 berapa? Sama dengan 4. Itu simpangan kuartilnya, ya. Nah, untuk latihan soal, biar memantapkan lagi pengetahuan kalian, ya, biar lebih paham, kerjakan latihan soal berikut. Nah, di sini kecepatan dari 30 mobil pada suatu jalan tertentu adalah sebagai berikut. Datanya ada 30 ya, tapi masih data tunggal kan. Nah, tentukan jangkauannya, kemudian jangkauan antar kuartil, kemudian simpangan kuartil ya. Bisa tadi dibedakan ya antara jangkauan atau di sini jangkauan data dengan jangkauan antar kuartil ya. Kemudian yang C adalah simpangan kuartil. Kalau jangkauan antar kuartil sudah dihitung, tinggal dikali setengah ya untuk mencari simpangan kuartilnya. Gitu. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.